Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah PDP dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kode etik yang dimiliki oleh tenaga ahli teknik sipil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama-tama dari saya. Perkenalkan, nama saya Sena Rizkika Talita Nayara dengan NIM 21 11 34 031. Lanjut, Genta. Perkenalkan, nama saya Genta Baral Aziz dengan NIM 21 11 34 012. Silakan Raka. Perkenalkan, nama saya Raka Diputra dengan NIM 2111343027. Terakhir, Zidan. Perkenalkan, nama saya Zidan Fauzi Nugraha dengan NIM 2111343032. Di sini kami memiliki 4 materi pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian etika profesi, lalu yang kedua mengenai prinsip dasar etika profesi, lalu yang ketiga ada kode etik profesi teknik sipil, dan yang terakhir, yang keempat, ada kasus pelanggaran. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai pengertian etika profesi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Genta. Silakan, pada Genta. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi. Pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau disebut juga profesi di dalam kehidupan manusia. Etika profesi ini berperan ialah sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik serta apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Dengan kata lain, tujuan dari etika profesi ini ialah supaya seorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Yang pertama ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kode etik profesi merupakan suatu pedoman sikap, tingkah laku, serta juga perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada menurut Prakoso. Pengertian etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya. Baik, terima kasih. Pada Genta telah menjelaskan mengenai pengertian etika profesi. Lalu yang kedua mengenai prinsip dasar etika profesi yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Zidan. Silahkan kepada Zidan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada prinsip dasar etika profesi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Prinsip dasar etika profesi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab. Tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain dari itu, profesional juga bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain dan juga masyarakat umum. Lalu yang kedua ada prinsip keadilan. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Lalu yang selanjutnya ada prinsip otonomi. Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Lalu yang terakhir ada prinsip integritas moral. Integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional tersebut harus memiliki komitmen pribadi untuk dapat menjaga kepentingan profesi dirinya serta juga masyarakat. Lalu ada menurut Dharmastuti, terdapat 3 prinsip yang harus dipegang dalam etika profesi, diantaranya yang pertama tanggung jawab. Maksud tanggung jawab di sini ialah tanggung jawab pelaksanaan by function serta juga tanggung jawab dampak. Lalu yang kedua ada kebebasan.
Maksud kebebasan juga di sini ialah kebebasan untuk dapat mengembangkan profesi itu dalam batas-batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi. Yang terakhir, ada keadilan. Prinsip keadilan ingin membangun satu kondisi yang tidak memihak manapun yang memungkinkan untuk tunggangi pihak-pihak yang berkepentingan. Baik. Sekian mengenai materi pembahasan pada poin kedua. Terima kasih kepada Zidan. Lalu selanjutnya mengenai materi pembahasan ketiga, kode etik profesi teknik sipil yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Sena. Ketiga, kode etik profesi teknik sipil. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan secara khusus mengenai konsultan atau kontraktor ataupun pabrik material bangunan. Arti dari kode etik yang dikaitkan dengan industri jasa konstruksi ini merupakan sekumpulan peraturan atau ketentuan yang baik dan bermoral yang dibuat dan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang berkeahlian tertentu, yang berprofesional, untuk menjunjung tinggi kemuliaan profesi mereka demi tanggung jawabnya terhadap profesi mereka, masyarakat, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu di sini ada kode etik Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Di sini terdapat 10 poin dari prinsip dasarnya. Yang pertama mengenai akan mengutamakan keluhuran budi, lalu yang kedua akan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Lalu yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat. Lalu yang keempat, mengenai meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Lalu di poin kelima, Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Lalu, Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Lalu di poin ke-9, Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Lalu di poin yang terakhir, yaitu Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Selanjutnya ada kode etik Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia atau Intankindo. Di sini ada kode etik hukum yang fundamental. Dalam memenuhi tugas-tugas profesionalnya, konsultan akan memegang teguh kepentingan akan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, lalu melaksanakan layanan hanya dalam bidang yang dikuasainya, lalu akan mengeluarkan pernyataan umum hanya dengan cara objektif dan benar, lalu bertindak untuk setiap pemberi kerja atau klien sehingga agen yang setia dan terpercaya. Lalu menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang menipu, lalu memperlakukan dirinya secara terhormat, bertanggung jawab, beretika, dan mematuhi hukum untuk memperbaiki kehormatan, reputasi, dan manfaat profesinya sebagai konsultan. Mohon maaf. Sekian penjelasan mengenai kode etik yang ada di teknik sipil. Lalu untuk materi pembahasan terakhir mengenai kasus pelanggaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raka. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir yaitu kasus pelanggaran etika profesi teknik sipil. Contoh pelanggaran kode etik yang pernah terjadi yaitu ketidakjujuran hasil survei. Lokasinya berlokasi di Bukit Hambalang yang tidak layak dibangun kompleks sports center. Ketidakjujuran hasil survei atau penipuan data survei adalah salah satu pelanggaran Dewan Akreditasi Rekayasa dan Teknologi. Kode etik insinyur atas dasar prinsip poin kedua yang berbunyi bersikap jujur dan tidak memihak dan melayani kesetiaan masyarakat, petinggi mereka dan klien. Dalam hal ini konsultan perencana tidak berencana jujur, tidak menunjukkan hasil survei yang sebenarnya karena pada kawasan Hambalang tidak layak untuk dibangun gedung sarana olahraga sport center. Salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh seorang perencana atau insinyur adalah melakukan survei lokasi atau studi kelayakan untuk
menentukan apakah layak atau tidaknya kawasan tersebut digunakan untuk sebuah gedung atau bangunan lainnya. Namun pada kenyataannya sebagian lahan proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat ternyata memiliki struktur tanah yang sangat labil. Pertengahan Desember tahun lalu, sebagian area di pusat olahraga tersebut ambles yang mengakibatkan 2 bangunan, yaitu gedung bulu tangkis dan powerhouse yang hampir roboh. Hal ini diakui konsultan perencana proyek Hambalang, yaitu Immanuel Aziz, saat dicecar panitia kerja evaluasi proyek Hambalang Komisi Pendidikan dan Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat saat mengunjungi proyek tersebut. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika yaitu kebutuhan individu, tidak adanya pedoman, perilaku dan kebiasaan individu, lingkungan yang tidak etis, yang terakhir ada perilaku orang yang ditiru. Sanksi-sanksi pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral, sanksi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga sanksi yang dijatuhkan dari organisasi yang bersangkutan. Persamaan etika dan hukum terdapat dalam tujuan sosialnya, sama-sama menghendaki agar manusia melakukan perbuatan yang baik atau benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang tidak etis. Terima kasih kepada Raka telah menjelaskan mengenai contoh dari pelanggaran kode etik, penjelasan mengenai faktor, dan juga sanksi pelanggaran kode etik. Lalu di sini ada penutup, yaitu kami akan memberikan kesimpulan mengenai semua penjelasan yang telah kita presentasikan. Kesimpulannya yaitu nilai-nilai etika itu tidak hanya milik 1 atau 2 orang atau segolongan orang saja, tetapi milik tiap kelompok masyarakat. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Lalu, profesi ini merupakan suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan keahlian serta dedikasi yang tinggi. Profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus yang dipersiapkan untuk itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 kelas 1 TPJJ. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam pengucapan kata dan juga singkatan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.